Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma piti sukang seti wipassanena cetassa. Arya pawadite dhamme sada ramati panditoti. Romo Ramani Pacarika, Bapak Ibu, para upasaka upasika, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Kembali setelah 2 tahun masa pandemi, kegiatan sebulan pendalaman Dhamma bisa kita selenggarakan lagi. Mulai semarak kembali setelah hampir 2 tahun aktivitas kegiatan puja bakti sempat terhenti. Tahun ini sudah mulai banyak wihara kembali menyelenggarakan. Tadi saya baru tiba setelah seminggu muter SPD di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Ini muter lagi di Bali seminggu lagi. Ya lumayan, kepala udah cekot-cekot ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, pada pasal 29, kita akan menemukan adanya jaminan dari negara berdasarkan undang-undang untuk kita warga negara Indonesia dalam hal beribadah, dalam hal beragama. Ya, kita bebas menganut agama sesuai dengan yang kita yakini. Kita bebas menjalankan ibadah agama sesuai yang kita yakini. Tapi untuk yang kedua, kadang-kadang tidak dilakukan dengan baik oleh kita umat Buddha. Kita hitung, kita buktikan. Kita sudah berada di minggu ketiga bulan Mei. Kalau 1 bulan kita hitung ada 4 minggu. Puja bakti umumnya diselenggarakan setiap hari Minggu. Berarti sudah ada 18 kali kegiatan puja bakti. Angkat tangan siapa yang enggak pernah bolong. Nah, bisa dihitung dengan jari. Kan terbukti umat Buddha tidak menjalankan kewajibannya
haknya sebagaimana yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar untuk beribadah. Padahal kita lihat masih ada kan di negara kita umat beragama kesulitan membangun rumah ibadah. Umat beragama sudah berhasil membangun rumah ibadah, tapi tidak boleh digunakan untuk beribadah. Kenapa kita tidak memandang itu? Tidak berkaca pada itu. Sekarang wihara sudah berhasil dibangun. Ya, kegiatan beribadah pun tidak ada larangan. Kenapa kitanya masih males-malesan? Memang harus kita akui Bapak Ibu sekalian, masih banyak umat Buddha itu konsepsinya, pola pikirnya, mindsetnya terpola dengan khotbah-khotbah lama. Mereka selalu terpatri kalimat yang dinyatakan. Jadi umat Buddha enggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Benar kalimat itu? Benar nggak? Jangan menggampangkan. Kenapa? Karena di dalam Dhamma, sebuah perbuatan baik akan menjadi perbuatan baik yang unggulan. Menjadi perbuatan baik yang sapurisa. Bila mana kita memperhatikan hal-hal yang sesuai. Contoh, sebuah tindakan berdana akan menjadi kebajikan yang unggulan. Kalau kita melakukan kebajikan berdana itu melihat beberapa faktor. Ya kan? Si pemberi gimana niatnya? Motivasinya ketika dia memberi. Barangnya. Apa barang yang diberikan? Sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan si penerima. Ketiga, siapa yang menerima pemberian kita? Gimana perilaku moral orang ini? Baik atau tidak baik? Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang kita misalkan, selaku pemberi dana, apa motivasi kita berdana? Orang berdana itu kalau kita merujuk sutta, Bapak Ibu sekalian, di Anguttara Nikaya kelompok 8, ada 8 motivasi orang berdana. Ada yang berdana karena ingin mencari popularitas. Ada yang berdana karena menganggap itu perbuatan baik. Ada yang berdana karena pengen ngutangin. Ada yang berdana karena pengen bayar utang. Ya, coba perhatikan. Bapak Ibu sebagai umat perumah tangga, tidak jarang motivasi berdananya itu ngutangin atau bayar utang. Coba lihat orang kondangan. Ngapain? Kalau enggak ngutangin, ya bayar utang. Ya,
Kenapa kamu datang ke pesta pernikahan dia? Oh, karena waktu saya nikah, pesta pernikahan saya, dia juga datang. Nggak enak kalau saya nggak datang. Atau bisa juga alasannya, karena tahun depan, 5 tahun ke depan, saya akan menikah. Jadi kalau sekarang dia ngundang saya harus datang. Biar nanti kalau saya ngundang dia, dia juga datang. Itu kan ngutangin sama bayar utang. Ya kan? Makanya kan kita harus jujur. Begitu selesai pesta, biasanya apa yang dilakukan keluarga? Mempelai. Buka angpau. Ya kan? Catetin. Si ini angpaunya berapa? Si ini angpaunya berapa? Dicatetin. Kenapa? Karena ini jadi patokan. Nanti kalau dia ngundang, nominalnya juga saya kasih ke dia segitu. Ya, tahun ini dia kasih saya 500.000. 5 tahun ke depan dia kasih saya diundang dia, saya amplopin juga, saya angpauin juga 500.000. 5 tahun itu inflasi jalan. Ya kan? Tiap bulan aja inflasi jalan kok. Ya, masa 5 tahun inflasinya nggak dihitung? Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, motivasi tertinggi dari berdana adalah membersihkan pikiran. Agar bebas dari kemelekatan, kekikiran, keserakahan. Ya, ini dari sisi motivasi perlu diperhatikan pada saat akan memberi. Nah, sekarang si pemberi dana, gimana perasaan dia saat akan memberi, saat memberi, dan sesudah memberi, bahagia atau tidak? Kan itu juga memberi pengaruh pada kualitas dana yang diberikan. Ya. Kemudian cara dia memberi gimana? Dengan satu tangan, dengan kedua tangan, dengan dilemparin, dengan ditendang, itu kan juga memberi pengaruh pada kualitas kebajikan yang dia lakukan. Ya. Nah, ini dari sisi si pemberi dana. Nah, sekarang apa barang yang diberikan? Masih baik atau sudah rusak? Dana makan, makanannya sudah basi. Ya. Memberi pengaruh pada kualitas perbuatan baik yang dia buat. Dana baju, bajunya sudah bekas. Sudah banyak bolongnya. Ya. Masih baik atau sudah rusak barang yang diberikan? Barang yang diberikan dibutuhkan enggak sama si penerima? Ini memberi pengaruh juga pada kualitas dana yang dilakukan. Ya. Jangan sampai nanti ketika katinaan ada umat Buddha bikin paket katina isinya sisir. Berarti kan dia tidak mengerti barang ini tidak dibutuhkan para biku, tapi dia dana itu. Ini kan gak sesuai kan? Ya boleh sih kalau memang mau dana sisir, nanti paling yang pakai anak-anak wihara. Ya tapi kan secara kepatutan, secara kepantasan tidak sesuai. Nah sekarang gimana? Moralitas si penerima dana kita. Baik atau tidak baik. Pengertian ini bisa didapat nggak kalau kita cuma rebahan aja di rumah?
nggak pernah puja bakti ke wihara. Bisa nggak? Kan penjelasan-penjelasan ini bisa didapatkan ketika kita hadir ke wihara, mengikuti kegiatan puja bakti. Lagi pula Bapak Ibu sekalian, bikin wihara itu enggak gampang. Dari sisi perizinan, dari sisi pendanaan, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, sampai hari ini SKB 2 menteri yang dibuat oleh pemerintahan masa lalu belum dicabut. Jadi kalau kita mau bikin wihara, harus ada tanda tangan 90 pengguna, 60 non pengguna, plus fotokopi KTP. Nah, ketika kita minta tanda tangan plus fotokopi KTP, bisa gratis nggak? Hah? Bisa gratis nggak? Nggak ada makan siang gratis. Ya, butuh dana untuk ngurus perizinan. Itu udah dapat naik lagi. Emang nggak pakai dana itu? Ya, emang nggak pakai dana? Pakai biaya itu ngurus perizinan itu. Sekarang nggak usah susah-susah lah. Bapak Ibu buka toko aja di depan. Pakai izin nggak? Pakai. Pakai duit nggak? Pakai. Ya, nah itu. Nanti wiharanya udah jadi, nggak perlu ke wihara. Yang penting berbuat baik. Sabotase itu. Ya, nyari dana itu juga susah. Untuk pembangunan wihara, jangan dikira mudah. Kadang-kadang banyak panitia-panitia pembangunan itu ngadep para biku tuh sambil nangis. Udah buntu mereka itu. Karena kesulitan dalam hal pendanaan. Ya, makanya di sini sebenarnya panitia-panitia pembangunan wihara itu harus lebih rajin daripada umat-umat biasa dalam hal melakukan puja bakti. Kan banyak wiharanya udah jadi, panitia pembangunan wiharanya menghilang, ditelan bumi. Seolah-olah dengan berdirinya wihara sudah selesai tugas mereka. Seolah-olah dengan mendirikan wihara sudah jadi arahat semua. Padahal kan bentuk tanggung jawab kepada donatur, mereka harus memungsikannya secara maksimal. Ya kan? Harus lebih rajin daripada umat biasa yang enggak jadi panitia pembangunan. Yang terjadi malah tidak demikian. Udah jadi ditinggalin. Ya, ini tidak punya rasa tanggung jawab kepada donatur. Kan bisa jadi orang itu mau berdana karena memandang kita. Ya kan? Meskipun mungkin dia bukan beragama Buddha atau dia simpatisan Buddhis, karena ngelihat kita yang mengajukan permohonan proposal, jadi dia memberikan dana. Nah kalau sekarang dia sudah berdana, wiharanya sudah jadi, kenapa kita sebagai panitia pembangunan malah menghilang? Harusnya lebih maksimal, lebih rajin daripada umat-umat biasa yang tidak terlibat dalam pembangunan wihara. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada Sutta di Anggutara Nikaya kelompok 5, ada tahap-tahap bagaimana
kita ini sebagai umat Buddha berproses belajar dan melaksanakan dhamma. Ya, Anguttara Nikaya kelompok 5. Apa tahapannya? 1. Sebagai umat Buddha hendaknya gemar belajar dhamma. Pariyati bahulo. Belajar dhamma dilakukan bisa dengan cara mendengar khotbah dhamma secara langsung ataupun menggunakan media sosial. Secara langsung Bapak Ibu ya datang ke wihara. Ada puja bakti, Bapak Ibu belajar dhamma, mendengarkan khotbah yang disampaikan. Di rumah, kan sudah banyak umat Buddha yang punya cetia kan di rumah. Kalau pagi mungkin waktunya terbatas, karena mau kerja, mau buka toko, mau sekolah dan sebagainya. Baca parita, mungkin sampai Pancasila untuk mulai aktivitas pagi. Nah, malam kan waktunya luangnya lebih banyak. Ya, puja baktinya, baca paritanya ditambahin lebih banyak lagi. Ditambah meditasi plus ditambah mendengarkan khotbah dhamma dari media sosial. Untuk apa? Belajar dhamma. Menambah wawasan pengetahuannya tentang ajaran Sang Buddha. Meningkatkan keyakinannya kepada Buddha Dhamma Sangha dengan pengertian dhamma yang semakin meningkat. Ya, kan masing-masing punya smartphone. Ya, jadikan smartphone itu sebagai hal yang membuat kita smart. Jangan sampai kita punya smartphone malah membuat kita jadi stupid. Gara-gara keasikan. Kan banyak begitu sekarang kan ya. Belajar dhamma bisa dilakukan dengan membaca buku dhamma. Tapi harus kita akui, umat Buddha itu juga minim literasi. Males baca buku dhamma. Perlu bukti? Siapa di sini yang enggak punya buku kitab suci Dhammapada? Ada? Yang enggak punya? Buku kitab suci Dhammapada. Siapa yang enggak punya? Punya enggak? Masa enggak punya jadi pandita? Tenan, beneran. Padahal kitab suci Dhammapada itu di Indonesia sudah banyak yang menerbitkan. Yayasan Dhammadippa Arama ada terbitannya dari tahun 90. Pasiko Foundation ada terbitannya Dhammapada. Ya, Departemen Agama ada nerbitkan Dhammapada. Kemudian Yayasan Sama Sayambu ada nerbitkan Dhammapada. Bukan gak punya kali, memang keselip kali. Karena biasanya dibagikan cuma-cuma di wihara. Ya, dibagikan cuma-cuma di wihara. Tapi rata-rata kan semua punya ya. Pertanyaannya, dibaca rutin gak setiap hari? Ya, kan ternyata gak pernah dibaca. Ya, ternyata gak pernah dibaca. Nah ini, kalau memang kita males membaca, harus lebih banyak mendengar. Ya, lebih banyak mendengar. Kalau memang males membaca. Nah, belajar dhamma juga bisa dilakukan dengan cara diskusi dhamma. Ya, ini tahap pertama. Gemar belajar dhamma. Pariyati bahulo. Yang kedua, sebagai umat Buddha di tahap kedua adalah
gemar mengajar dhamma. Panyati bahulo. Gak bisa Bante, saya tuh paling alergi ngomong di depan banyak orang. Jangankan ngomong, baru ngeliat mic aja udah gemeteran. Oke, nggak usah memberikan khotbah dhamma di depan forum. Tapi sampaikan khotbah dhamma di rumah masing-masing. Ibu-ibu yang malam ini hadir, suami-suaminya enggak hadir, nanti pulang ceramahin. Bapak-bapak yang malam ini hadir, istri-istrinya enggak hadir, nanti pulang ceramahin. Bapak ibu yang malam ini hadir, anak-anaknya enggak hadir, nanti pulang ceramahin. Pakai bahasa sehari-hari aja. Nanti mungkin makan malam, besok mungkin sarapan bareng. Masukin, selipin obrolan dhamma dalam keluarga. Ya, pakai bahasa sehari-hari aja. Nggak usah. Demikian yang kudengar dari Bante Damiko. Yang sehari-hari aja yang menambah keakraban suasananya. Ya, bisa dilakukan itu? Bisa, ya. Harus mulai dilakukan. Saya tuh nagih janji sebenarnya kepada umat Buddha saya ngomong begini. Kenapa? Karena kalau katinaan, Bapak Ibu sebagai umat Buddha kan suka nyanyi lagu Katina Legend. Ya, lagu Katina yang dibuat tahun 60-70 itu. Sebelum ada lagu-lagu Katina yang modern seperti sekarang. Dulu kan kalau katinaan suka nyanyi Hari Katina. Ada yang ingat? Wahai para upasaka serta upasika semua, bantulah anggota sangga menyebarkan Buddha Dhamma. Ada ingat lagu itu? Itu lagu Katina Legend itu. Dibikin tahun 60 sekian itu. Tahun 70-an itu. Ya kan? Dulu kan kalau Katina tuh penyerahan dananya nyanyinya kan lagu itu. Nah, sekarang kan di situ ada kalimat yang selalu Bapak Ibu sebagai upasaka upasika nyanyikan. Bantulah anggota sangga menyebarkan Buddha Dhamma. Dilakukan enggak? Ya, dilakukan enggak? Jadi jangan cuma nyanyi aja. Lakukan itu dalam keseharian, minimal kepada keluarganya. Ya, minimal kepada keluarganya. Kan Bapak Ibu nggak mau toh suami istri beda agama. Mau nggak? Mau nggak? Bapak Ibu nggak mau toh anak dengan orang tua beda agama. Mau nggak? Nggak mau. Nah, makanya lakukan. Ya, kemarin waktu saya di Kalimantan itu ada umat cerita sama saya. Bante, ada ibu-ibu suka datang sembahyang di kelenteng. Anak-anaknya itu agamanya sudah bukan agama Buddha, bukan agama tradisi. Sudah beralih keyakinan. Nah, ketika ibu ini sakit, mendekati kematian Bante, dia dialih keyakinan oleh anaknya. Tidak lama kemudian meninggal. Anaknya setelah pemakaman, sering dimimpikan oleh ibu ini. Katanya di sono jalannya gelap. Gak tahu jalan dia. Gelap. Ya. Itu bukan meninggal dunia dengan tenang. Bukan RIP lagi. RIN. Rest in nervous. Gelisah dia. Kenapa? Karena udah deket mati, dialih keyakinan oleh anaknya. Ya, mau kayak begitu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tiada, gak dapat jalan. Gelap. Ya,
Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya. Terus terang. Kalau jadi biku tinggal di Jakarta. Tempat healingnya tuh rumah duka. Saya pernah sehari itu baca parita 4 jenazah di 2 rumah duka. Satu rumah duka 2 jenazah. Pindah lagi ke rumah duka berikutnya 2 jenazah. Yang satu malah udah didorong keluar dari ruangan duka. Mau masuk ambulan. Ya sambil jalan saya baca parita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kadang kita diundang baca parita ke rumah duka, itu belum tentu keluarga duka yang undang. Bisa jadi pengurus wihara yang kontak. Ya kan? Kita berangkat. Sampai di rumah duka, ayo kita mulai baca parita. Ayo Bante. Mana keluarganya? Itu Bante. Gak ikut parita? Beda agama Bante. Bagus. Saya dalam hati. Saya nggak kenal papa kamu, nggak kenal mamah kamu. Saya nggak punya hutang budi sama papa kamu, mamah kamu. Mau baca doa, memberikan penghormatan buat papahmu, mamahmu. Kamu yang dari kecil dirawat, diurusin, dididik, digedein. Kok nggak mau? Ya kan? Kan banyak terjadi kayak gitu kan ya? Nah itu. Makanya jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi Bapak Ibu sekalian. Kadang saya kagum loh sama umat Hindu. Mereka tuh punya prinsip lahir sebagai Hindu, mati sebagai Hindu. Ya kan? Umat Buddha juga harus demikian. Lahir sebagai Buddhis, mati pun sebagai Buddhis. Biar enggak gelap jalannya. Ya. Didik keluarganya dalam dhamma. Begini. Mau enggak Bapak Ibu itu sebagai umat Buddha jadi orang yang punya jasa besar dan tidak mungkin bisa dibalas? Mau enggak? Hah? Mau enggak? Jadi orang yang punya jasa besar enggak mungkin bisa dibalas. Mau enggak? Mau. Beneran ya? Di dalam Bahukara Sutta, kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 3, Sang Buddha menjelaskan ada 3 orang yang jasanya besar tidak mungkin bisa dibalas. Siapa orang ini? 1, orang yang darinya seseorang mengenal Buddha Dhamma Sangha. Jadi ada orang tidak mengenal Buddha Dhamma Sangha, tidak tahu Buddha Dhamma Sangha, tidak punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Kita tahu, kita mengenal dan punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Kita mengenalkan Buddha Dhamma Sangha kepada orang yang tidak tahu ini. Sehingga dia menjadi tahu, menjadi mengenal Buddha Dhamma Sangha, punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Apa yang kita lakukan jasanya besar, tidak mungkin bisa dibalas. Di dalam Samacitawago, Anggutara Nikaya kelompok 2, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ini. Bagaimana seorang anak membalas jasa kedua orang tuanya? Dengan materi tidak akan pernah bisa terbalaskan. Tapi kalau seandainya seorang anak menuntun orang tuanya yang tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha jadi punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, apa yang dilakukan oleh si anak sudah cukup untuk membalas jasa ayah dan ibunya.
Bahkan apa yang dilakukan si anak melebihi apa yang dilakukan ayah ibunya kepadanya. Ya. Jadi mengenalkan Buddha Dhamma Sangha itu kebajikannya lebih besar dari kebajikan yang dilakukan bahkan oleh orang tua kita kepada kita. Ya, makanya Bapak Ibu harus ikut mewartakan ajaran Sang Buddha minimal dalam keluarga. Teman-temannya yang sudah tahu beragama Buddha, yang jarang ke wihara, diajak ke wihara. Hayo ke wihara kamu yang rajin kayak saya ke wihara. Sebelum kamu dibikinin sinetron. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang darinya seseorang mengenal 4 kebenaran mulia. Jadi ada orang yang tidak mengenal 4 kebenaran mulia, kita mengenal 4 kebenaran mulia, kita mengajarkan orang itu 4 kebenaran mulia. Apa yang kita lakukan, jasanya besar, tidak mungkin bisa dibalas. Yang ketiga, orang yang darinya seseorang mengenal nibbana. Jadi ada orang yang tidak tahu nibbana, tidak tahu akhir dukkha, kebahagiaan tertinggi. Nah, kita mengajari, memberitahu orang itu. Dari tidak tahu dia jadi tahu, dari tidak yakin dia jadi yakin. Apa yang kita lakukan jasanya besar, tidak mungkin bisa dibalas. Ya, jadi sekali lagi, arahkanlah minimal keluarganya sendiri untuk mengenal Buddha Dhamma Sangha. Ya, nih yang perlu dilakukan oleh keluarga Buddhis. Jadi jangan sampai permata yang sudah kita miliki ini kita tukarkan dengan batu bata. Ya, bisa? Bisa enggak? Ya, arahkan, tuntun keluarganya untuk mengenal Dhamma. Ya, jadi jangan mempersulit diri sendiri di hari tua nanti dengan membiarkan anak-anaknya memilih keyakinan sesuai dengan seleranya. Kenapa? Karena tidak ada juga umat berkeyakinan lain itu mengizinkan anaknya beda agama dengan dirinya. Ya kan? Ya? Ada enggak anak pendeta agamanya Buddha? Ada enggak? Ada enggak anak kiai agamanya Buddha? Ada enggak? Tapi ada enggak anak pengurus wihara, anaknya Romo Ramani, agamanya bukan Buddha? Banyak. Ya. Jadi jangan cuma bisa ceramah di wihara. Harus juga bisa ceramah di rumah. Bapak Ibu yang jadi Dharma Duta itu. Ya. Karena ngenes loh. Sebenarnya banyak pengalaman di lapangan itu. Kalau kita ke lapangan, waktu saya sama Nera di Lampung, tahun 2003, diajak umat muter-muter. Ya, pembinaan sekaligus pendataan wihara. Umatnya ngasih tahu, Bante, bangunan itu dulu wihara. Sekarang sudah tidak dipakai Bante. Sekarang dijadiin gudang padi Bante karena umatnya habis. Habisnya kenapa? Karena alih keyakinan, karena konversi. Kenapa? Karena generasi tuanya habis. Dan mereka tidak mengajarkan generasi mudanya, penerusnya, Dhamma. Ada umat juga nanya, Bante kenapa ya secara statistik kalau dihitung-hitung berdasarkan data BPS, presentasi umat Buddha di Indonesia itu dalam kurun waktu 10 tahun itu berkurang.
Dulu 1,2% dari sekian juta penduduk Indonesia. Sekarang tinggal 0,6% dari sekian juta penduduk Indonesia. Ya, jadi jangan sampai nanti malah 0,0%. Nah, makanya di sini gemarlah mengajar dhamma. Minimal dalam lingkup keluarga. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tahap ketiga adalah gemar mengulang dhamma. Sajaya bahulu. Nah, ini kadang-kadang banyak umat Buddha yang sudah sepuh-sepuh tuh suka ngeluh. Bante males ke wihara. Udah nggak bisa ngapalin parita. Siapa yang nyuruh ngapal parita? Nggak ada. Yang ada itu mengulang dhamma, mengulang parita. Dengan kata lain, puja bakti itu dirutinkan. Kan di dalam Bala Sutta juga disebutkan. Apa yang disebut dengan kekuatan keyakinan? Yang disebut dengan kekuatan keyakinan adalah di sini seorang siswa kerap kali mengulang perenungan terhadap sifat luhur Sang Buddha. Gak ada suruh ngapalin parita tuh gak ada. Gak ada suruh ngapalin sutta itu. Cuma di sini yang diperlukan adalah mengulang. Ya, nanti kalau sering mengulang, masa nggak ada yang nyantol itu paritanya? Ya, pasti nyantol. Waktu saya selesai pendidikan di Mendut, mulai tugas ke lapangan. Saya tugas di satu wihara. Biasa kalau di Mendut, kita itu puja bakti pagi, pelimpahan jasa itu bacanya etawata. Saat itu pelimpahan jasa Dewata Patidana belum terlalu populer. Kan Patidana ada dua ya, ada yang punya Sidani, ada yang Dewata Santiwihara Wasini. Yang punya Sidani biasanya dibacakan malam hari, yang ya Dewata biasanya dibacakan di pagi hari. Nah, pada saat puja bakti pagi saat itu dengan bantenya mulai menutup puja bakti pagi saat itu dengan Handamayang Dewata Patidana Karomase. Saya diam aja. Kenapa? Karena nggak hafal. Selesai puja bakti, saya ditegur bantenya. Samanera, tadi kenapa diam aja Dewata Patidana? Nggak hafal bante. Hafalin Samanera. Saya nggak ngikutin instruksi bantenya suruh ngapalin. Yang saya lakukan sejak saat itu, setiap pagi selesai puja bakti pagi, saya tutup dengan baca Dewata Patidana. Ya, diulang lagi, ya nyantol lah. Ya, jadi ingat kita jadi hafal. Nah, makanya di sini penting untuk mengulang dhamma. Ya, jadi bukan menghafal dhamma, tapi diulang dhamma itu. Nah, makanya baca parita itu perlu diulang-ulang. Di wihara seminggu sekali, atau di hari-hari tertentu yang sudah disepakati. Di rumah diulang di pagi hari dan di malam hari atau sore hari. Sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas, sebelum tidur. Ya, sudah punya cotya di rumahnya ya harus difungsikan dengan baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, gemar merenung dhamma, Wittaka Bahulo. Ya, direnungkan dhamma itu. Kenapa? Karena dhamma itu sangat berharga, Bapak Ibu sekalian. Sang Buddha sendiri menyatakan dhamma itu sangat berharga. Berapa harganya dhamma? Melebihi harta apapun yang ada di dunia. Berapa harganya dhamma? Melebihi permata apapun yang ada di alam surga. Coba buka Ratana Sutta bait ketiga.
Di situ sudah jelas kan dikatakan, yang kinci witang idawa hurangwa sagesu wayang ratanang panitang nano samang ati tatagatena idampi bude ratanang panitang. Harta apapun yang ada di dunia, permata apapun yang ada di alam surga, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Ya kan? Jadi nilainya permata Buddha, Dhamma, Sangha itu melebihi harta dunia, melebihi permata surga. Bapak Ibu sadar nggak sih sebagai umat Buddha sudah punya 3 permata? Sadar nggak? Hah? Sadar nggak? Sadar ya? Kan tadi sudah menyatakan diri, mengambil perlindungan kepada Tiratana. Budang saranangga cami, damang saranangga cami, sanggang saranangga cami. Permata Buddha, Dhamma, Sangha itu lebih berharga daripada harta dunia. Permata Buddha, Dhamma, Sangha itu melebihi permata surga. Makanya permata itu harus diasah agar semakin berkualitas, agar semakin cemerlang. Gimana mengasahnya? Dengan belajar dan melaksanakan Dhamma. Di sutta itu ada disebutkan upasaka-upasika itu bisa menjadi cahaya sangga. Wisaka sudah mencapai Sotapanna. Meskipun dia seorang umat awam, dia bisa disebut cahaya sangga. Anatapindika sudah mencapai Sotapanna. Meskipun dia umat awam, dia bisa disebut cahaya sangga. Ya, jadi meskipun umat awam bisa disebut sebagai cahaya sangga bila mereka teguh dalam keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Bila mereka sudah mencapai tingkat kesucian minimal Sotapanna. Ya, jadi Dhamma itu berharga, makanya dijaga, dirawat, diasah biar semakin cemerlang. Jangan sampai sekali lagi kita tukarkan dengan batu bata. Dan karena itu berharga, jangan lupa diwariskan dalam keluarga. Kan kalau Bapak Ibu kemarin ya, pas nyepi kan keluar dari Bali banyak ya. Pergi jalan-jalan, mungkin ke Malang, mungkin ke Jogja. Nah kalau sudah ke Jogja kan pasti mampir di toko oleh-oleh. Ya kan? Ketika masuk toko oleh-oleh, mau beli yang diingat buat siapa? Buat anak. Ya kan? Buat anak. Beli bakpia patok. Dibawa pulang, kasih anaknya makan. Awet gak itu bakpia patok di dalam perut? Enggak kan ya? Hari ini dimakan, besok udah dibuang. Tapi kalau Bapak Ibu pulang dari sini memberi dhamma kepada anaknya, awet nggak? Awet. Ya, makanya dhamma itu berharga. Ya, makanya ajarkan keluarganya dhamma. Jangan cuma kalau ditanya, apa dana yang paling tinggi? Dana dhamma, tapi nggak pernah dilakukan. Ya, makanya lakukan minimal dalam keluarga. Kan kesempatan untuk mendengar dhamma juga tidak mudah didapatkan. Kenapa? Karena di dalam Dhammapada Sang Buddha juga menyatakan kicang sadama sawanang. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan dhamma, ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Ya. Di alam neraka tidak ada pembabaran dhamma. Di alam peta tidak ada pembabaran dhamma. Di alam binatang tidak ada pembabaran dhamma.
Di alam asura tidak ada pembabaran dhamma. Di alam dewa tidak ada pembabaran dhamma. Dewa akan mendapat pembabaran dhamma kalau ada arahat sama Sang Buddha. Di alam dewa akan ada pembabaran dhamma dilakukan oleh dewa yang lebih tinggi kepada dewa yang lebih rendah. Tapi dhamma yang diajarkan itu bila mana dipraktikkan oleh dewa yang lebih rendah, tidak akan menuntun dewa tersebut mencapai tingkat kesucian. Paling hanya meningkatkan kondisi kelahiran mereka dari dewa yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya dhamma yang dibabarkan di alam manusia ini bisa menuntun pada pencapaian kesucian. Ya, makanya mengingat dhamma itu berharga, kita renungkan, kita pahami, kita praktikkan. Ya, gunakan kesempatan yang ada dalam kelahiran kita yang sekarang untuk memaksimalkan belajar dan praktik dhamma kita. Mumpung ada kesempatan bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Karena di dalam sutta disebutkan, kalpa ini akan mengalami kehancuran nanti setelah Buddha Metteyya muncul. Buddha Metteyya muncul, mencapai pencerahan, parinibbana, kalpa ini akan mengalami kehancuran. Nah, di kalpa setelah ini, selama beberapa kalpa, itu tidak akan ada arahat sama Sang Buddha. Ya, makanya kita harus memaksimalkan kesempatan saat ini mengenal ajaran Sang Buddha. Renungkanlah, dhamma itu berharga. Nah, yang kelima, yang terakhir, gemar mempraktikkan dhamma. Di dalam sutta ini Sang Buddha menyebutkan bahwa orang yang gemar mempraktikkan dhamma itu disebut orang yang hidup dekat dengan dhamma. Ya, sudah dipelajari, sudah diajarkan, sudah diulang, sudah direnungkan, di tahap kelima adalah dilaksanakan. Rutinkan praktik dhamma itu dalam keseharian hidup kita sebagai umat Buddha. Dana, sudah rutin belum harian? Kan di rumah sudah punya cetya. Bikin kotak dana, taruh di samping cetyanya. Dari kaleng susu bekas, dari kardus bekas sepatu atau sendal. Pagi masukin 1.000, 2.000 sesudah baca parita. Malam masukin lagi 1.000, 2.000 sesudah baca parita. Ya, nanti seminggu sekali masukin kotak dana di wihara. Seminggu sekali bisa dibelikan nasi bungkus dibagi kepada mereka yang ada di jalanan. Jadi dengan demikian ada praktik dana yang rutin kita lakukan dalam keseharian. Sekarang melatih atasila selama sebulan menjelang datangnya Trisuci Waisak. Melatih puasa secara agama Buddha. Tidak cuma sekedar datang ke wihara untuk tarawehan. Ya, tapi juga ada praktik sila yang dijalani. Ya syukur-syukur nanti bisa nambah jadi 10 sila buat yang pria. Syukur-syukur nanti bisa nambah jadi 227 sila buat yang pria. Loh, kenapa ketawa? Kan sudah ada di Bali ini yang mengikuti kegiatan Pabaja Upasampada kan? Ya, dari Gianyar ini sudah berangkat 2 ya. Romo siapa? Nah, Cing An ya. Nah, Made Swardana itu sudah berangkat itu. Kan lihat aja status Facebooknya dah. Dia sudah pamit. Ya, itu sudah berangkat tuh 2 orang ya dari Gianyar. Dari Sakyamuni ada nggak tahun ini? Oh, Gede
Karyade. Kan tahun lalu Pak Herman ikut ya. Nah itu, ada jangan diketawain. Beneran, boleh jadi biku sementara sekarang. Ya, jadi boleh setiap saat upasaka itu boleh mengajukan diri, Bante saya pengen ditasbih jadi samanera. Kenapa? Ada teman saya baru meninggal dunia, saya pengen pelimpahan jasa dengan melatih diri menjadi samanera. Boleh. Ya, boleh. Jadi tinggal Bapak Ibu cari Bante Upajaya yang sudah resmi ditunjuk oleh Sangga. Ya, kan kemarin ada 2 orang Samarinda jadi biku sementara. Ditasbih di Dhamadipa Arama. Ya, itu salah satunya nanti dia mau pestaan anaknya itu di Bali kayaknya. Itu ada. Boleh. Boleh ya. Jadi kalau saya bilang silanya ditingkatkan jadi 227. Siap Bante gitu, jangan malah diketawain. Ya, kan ada waktu-waktu luang dipakai buat praktik dhamma. Ya, ini hari apa nih? Jumat ya? Kamis. Nah, tanggal 27 besok Sabtu itu penasbisan 30 biku sementara. Program Wesak. Ya, nanti bulan Agustus kayaknya ada lagi program yang 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu boleh kalau mau ikut sebulan, mau ikut 2 minggu, mau ikut 2 bulan, mau full 3 bulan boleh. Mau lebih dari 3 bulan boleh. Ya. Ada juga yang umat Bali juga ada itu kemarin, tapi dia udah lepas. Dia dari tahun lalu kayaknya. Si Hadi ya. Hadi kayaknya ya. Hadi ya. Kemarin namanya Tita apa gitulah saya pas ketemu itu. Itu juga umat Bali juga. Jadi biku sementara. Boleh. Jadi nggak harus terus ya. Dan itu kalau mengikuti program ya ada pendidikannya. Kalau tidak mengikuti program juga bisa. Yang penting bapak-bapak kenal sama upajayanya. Nanti bisa ditasbihkan. Dan nanti bisa mengikuti upajayanya. Ya. Nah, meditasi juga dipraktikkan dalam keseharian. Rutin pagi sore ada meditasi. Oh kalau meditasi pagi waktunya terbatas Bante ya nggak apa-apa meskipun cuma 5 menit, cuma 10 menit. Tadi kan 7 menit ya, nah, kan lumayan kan? Ya nggak usah yang susah-susah lah. Metta bawana aja, rutin. Semoga saya bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Begitu nanti besok pagi melek mata, semoga saya bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Nanti malam mau tidur, semoga saya bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Rasakan sendiri manfaatnya, pasti ada. Ya, yang penting dirutinkan. Tapi memang kadang-kadang kita ini malas. Tapi kalau ada public figure, selebriti, kasih testimoni, sembuh dari penyakit berkat meditasi, kita bangga sekali ya. Nge-share kemana-mana. Padahal nggak pernah meditasi. Ya, makanya mulai saat ini, marilah kita mulai melaksanakan dhamma. Ya, melewati tahap-tahap sebagaimana yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam kitab Suci Anguttara Nikaya kelompok 5. Ya, di dalam Dhammapada disebutkan Dhammapiti sukang seti wipassanena cetasa. Arya pawadite dame sada ramati pandito. Orang yang mengenal Dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dengan ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.